Ya, pemirsa, ketegangan di Laut Mediterania Timur kembali memanas. Pasukan Zionis Israel mencegat armada kemanusiaan yang berlayar menuju Gaza dan menahan ratusan aktivis dari berbagai negara. Ketegangan kembali terjadi di Laut Mediterania Timur pada Senin siang waktu setempat. Pasukan Israel mencegat kapal-kapal yang membawa puluhan aktivis dari armada Global Summit Flotilla yang tengah berlayar menuju Gaza. Rekaman dari siaran langsung armada tersebut menunjukkan para aktivis misi kemanusiaan mengenakan jaket pelampung dan mengangkat tangan mereka saat perahu-perahu yang membawa pasukan Israel mendekat. Tentara dengan perlengkapan taktis kemudian terlihat menaiki dan menguasai salah satu kapal sebelum siaran tiba-tiba terputus. Menurut Kementerian Luar Negeri Israel, pihaknya telah memperingatkan para aktivis sekitar 1 jam sebelum naik ke kapal dan menyuruh mereka segera berbalik. Sebelumnya pada Kamis 30 April, pasukan Israel mencegat setidaknya 22 kapal di perairan internasional di lepas pantai Pulau Kreta Yunani yang berjarak lebih dari 600 mil dari Gaza. Selain mencegat kapal kemanusiaan yang berlayar menuju Gaza, pasukan Israel juga menahan 175 aktivis. Sebagian besar aktivis kemudian diturunkan di kereta dan kemudian kembali ke negara masing-masing. Angkatan Laut Israel menahan 100 aktivis kemanusiaan Global Summit Flotilla di atas kapal armada bantuan kemanusiaan yang menuju Gaza. This is Munki. I repeat, we are being intercepted. They have not yet boarded, but interception looks extremely likely. Militer Israel mencegat dan membajak kapal-kapal rombongan armada Global Summit Flotilla di perairan Siprus sekitar 200 mil laut dari Gaza, Palestina. Pasukan Zionis Israel turut menangkap sekitar 100 aktivis armada bantuan kemanusiaan yang tengah menuju jalur Gaza di perairan internasional. Diketahui, para aktivis kemanusiaan langsung dipindahkan ke kapal militer Israel yang berfungsi sebagai penjara apung untuk kemudian dibawa menuju ke pelabuhan Asdod. This is Munki. I repeat, we are being intercepted. They have not yet boarded, but interception looks extremely likely. Sejumlah kapal yang bergabung dalam misi kemanusiaan menembus Gaza Global Summit Flotilla disergap oleh tentara Zionis Israel saat berlayar di Laut Lepas Mediterania. Saat ini ada 5 warga negara Indonesia yang diculik militer penjajah Israel. Data dari situs Global Summit Flotilla (ORG) hingga Selasa dini hari, ada 22 kapal yang dicegat di lepas pantai. 37 kapal dicegat di Laut Mediterania, 309 peserta diculik oleh tentara Zionis Israel. Di antara para aktivis dan jurnalis Indonesia yang diculik penjajah Israel, yakni Bambang Nuryono, jurnalis yang berada di kapal Bolarize. Sementara itu, Andre Prasetyo, Taudi Badai, Heru Rahendro merupakan jurnalis yang berada di kapal Osgurlu. Aktivis kemanusiaan Andi Angga yang berada di kapal Joseph juga ikut diculik. Sementara itu, ada 15 kapal yang masih berlayar di Laut Mediterania. Di antaranya kapal Kasri Sadabat yang berisi 2 WNI, yakni Asad Aras dan Hendro Prasetyo. Kapal Jeviro yang berisi 2 WNI, yakni Herman Budianto dan Ronggo Warsanu. Data ini dikonfirmasi oleh Koordinator Media Global Peace Convoy Indonesia, Arvin Naksyabandi. Kementerian Luar Negeri mengutuk keras penangkapan 5 WNI yang ikut dalam misi kemanusiaan Global Summit Flotilla oleh Israel. Kemlu RI juga telah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak untuk upaya pemulangan ke-5 WNI tersebut.
Kementerian Luar Negeri mengutuk keras tindakan militer Israel yang mencegat sejumlah kapal dan menangkap relawan WNI yang tergabung dalam rombongan misi kemanusiaan International Global Sumut Flotilla atau GSF 2.0 di sekitar perairan Siprus, Mediterania Timur. Kementerian Luar Negeri mencatat bahwa berdasarkan informasi per pagi ini, dari total 9 WNI anggota Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI yang tergabung dalam misi GSF 2.0, sebanyak 5 WNI dilaporkan telah ditangkap oleh militer Israel di sekitar perairan Siprus atau Mediterania Timur. Sementara itu, 4 WNI lainnya yang berada di 2 kapal berbeda diketahui masih berlayar di sekitar perairan Siprus. Situasi di lapangan masih sangat dinamis. Keempat WNI yang masih berlayar tersebut tetap berada dalam kondisi rawan dan sewaktu-waktu juga dapat mengalami intersepsi atau penangkapan oleh militer Israel. Sehubungan dengan perkembangan tersebut, Kemlu telah melakukan koordinasi awal dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman dan KJRI Istanbul, termasuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif seperti penerbitan SPLP apabila paspor WNI disita, serta dukungan medis apabila diperlukan. Perwakilan RI juga melakukan pendekatan kepada otoritas setempat guna memastikan akses transit dan proses kepulangan WNI dapat berjalan tanpa hambatan keimigrasian. Indonesia juga telah bergabung dengan 9 negara lainnya, yaitu Turki, Bangladesh, Brasil, Kolombia, Yordania, Libya, Maladewa, Pakistan, dan juga Spanyol dalam suatu pernyataan bersama yang mengutuk keras serangan Israel ke GSF. Media sosial dihebohkan dengan video pesan SOS dari jurnalis Indonesia Bambang Nuroyono dan Rahendro Herubowo sebelum dirinya diculik tentara Zionis dalam misi kemanusiaan menuju Gaza. Video dirilis di media sosial usai kapal Global Sumut Flotilla disergap militer Israel. Saya warga negara Indonesia dan saya adalah partisipan pelayaran misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2026. Jika Anda menemukan video ini, mohon disampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia bahwa saya saat ini dalam penculikan tentara Zionis Israel. Saya mohon agar pemerintah Republik Indonesia membebaskan saya dari penculikan tentara penjajahan Zionis Israel dan meminta kepada pemerintah Republik Indonesia untuk tetap terus selalu mendukung kemerdekaan Palestina. Rahendro Herubowo, jika Anda melihat video ini berarti saya telah ditangkap oleh tentara Zionis Israel. Tolong selamatkan saya, bebaskan saya, terutama kepada pemerintah Indonesia, spesial Presiden Prabowo Subianto. Bebaskan saya, bebaskan Palestina, Free Palestine. Selain mengecam tindakan Israel menangkap aktivis dan jurnalis asal Indonesia, Global Peace Convoy Indonesia juga meminta bantuan pemerintah untuk membebaskan para sandera termasuk menjamin keselamatan mereka. Kami itu sekarang sedang mempersiapkan kemungkinan adanya terjadinya penculikan ataupun penahanan. Nah, ini yang sedang kami siapkan sekarang ini, termasuk bagaimana kemudian menyiapkan dukungan diplomasi dari pemerintah Indonesia agar ikut serta membebaskan kalau nanti terjadi penculikan, termasuk mengelola keluarga yang ada di sini, termasuk juga mengelola keluarga, maksudnya relawan kami yang diculik ya. Kemudian juga terkait dengan penyiapan negara-negara yang akan menjadi jalur pemulangan nantinya ketika nanti dibebaskan misalnya, ini yang kita lakukan. Tapi secara keseluruhan pada dasarnya yang pertama juga kami ingin sampaikan bahwa kami betul-betul mengecam tindakan tentara Israel yang telah menangkap dan mengintercept katakanlah sebagian kapal, bahkan mungkin akhirnya akan semua ya, kita nggak tahu. Itu suatu tindakan di perairan internasional yang seharusnya diberi kebebasan setiap orang untuk melakukan kegiatan perairan seperti itu, apalagi untuk misi kemanusiaan. Sejumlah kapal rombongan aktivis Global Sumut Flotilla lolos dari pencegatan yang dilakukan tentara Israel. Rombongan kini sedang dalam perjalanan menuju Gaza.
Command Center Sumut Nusantara merilis video kapal rombongan aktivis global Sumut Flotilla yang melintasi Mediterania menuju Gaza. Rombongan ini berhasil lolos dari pencegatan yang dilakukan tentara Israel. Pasukan Zionis Israel mencegat armada kemanusiaan global Sumut Flotilla yang berlayar menuju Gaza. Mereka menahan ratusan aktivis dari berbagai negara, termasuk 5 warga negara Indonesia. Masih berlayar. Diculiknya 5 WNI yang menjalankan misi kemanusiaan sebagai bentuk solidaritas kepada warga Gaza dikonfirmasi oleh Komite asal Indonesia di Command Center Istanbul, Dr. Maimun Herawati. Dari Indonesia menuju perairan internasional untuk membawa misi kemanusiaan. Kedatangan para WNI di atas kapal dalam misi kemanusiaan GSF dilaporkan dicegat dan diculik oleh tentara Israel. 5 orang sampai kini tak diketahui kabarnya. Di antaranya Angga dari Rumah Jakat, Tudai dan Abeng dari Republika, Heru Relawan, dan Andre dari Tempo. Diculiknya 5 WNI tersebut dikonfirmasi oleh Dr. Maimun Herawati yang berada di Command Center Istanbul. Teman-teman, laporan dari Command Center Istanbul bersama Steering Committee dari Indonesia, Uni Maimun, Dr. Maimun. Dana yang kita kumpulkan, kita belikan kapal, dan untuk operasional para aktivis GSF dari Indonesia yang saat ini sedang berjuang melawan para pasukan penjajah di atas laut internasional. Bagaimana kabar terkini teman-teman Indonesia kita? Alhamdulillah, 4 masih dalam proses berlayar di kapal Karsi, Sadabat, sama kapal Zefiro. Itu masih proses berlayar, insya Allah ada 4 orang. 5 lagi qadarullah dengan ratusan teman yang lain itu diculik oleh penjajah di perairan internasional. Jadi bisa disebutkan namanya siapa aja yang diculik? Yang diculik yang pertama itu Angga. Lalu kemudian Angga dari Rumah Zakat. Lalu kemudian Tudai Abeng dari Republika, Heru dari iNews, dan Andre dari Tempo. Global Peace Convoy Indonesia mengutuk keras tindakan Israel yang menculik 4 jurnalis Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla. GPCI berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait termasuk KBRI Turki untuk mengetahui kondisi terkini delegasi Indonesia yang diculik. Ya, tentunya kami Global Peace Convoy Indonesia sendiri ya merespon upaya penculikan ini dan mungkin kami juga mengutuk keras apa yang dilakukan oleh Zionis Israel ini karena terbukti bahwa upaya ini melakukan intercept ini adalah ilegal karena berada di perairan internasional ya. Kami saat ini tengah berkoordinasi terus dan memantau terus kondisi dari 4 relawan Indonesia yang masih berada di kapal hingga pukul 21 ya, masih sampai malam ini memang belum ada update terkini, dan 5 delegasi lainnya tadi 4 diantaranya jurnalis itu memang kami belum bisa memastikan informasi apapun, dan yang terakhir tadi informasi yang kami dapatkan pukul 21 memang diintercept kapalnya dan otomatis saat ini kondisi mereka juga kami tidak tahu dan kemungkinan memang sedang berada dalam pengawasan tentara IDF Israel ya. Dan kami terus melakukan upaya-upaya ya, terus berkoordinasi dengan KBRI di Turki misalnya, ada juga teman-teman dari dan Dewan Pengarah kami, Ibu Maimun Herawati juga saat ini tengah berada di Istanbul, Turki untuk terus memantau kondisi dan terus melakukan upaya-upaya untuk melakukan komunikasi dan mencari tahu seperti apa kondisi dari delegasi Indonesia yang saat ini tengah menjadi korban penculikan dari Israel. Mas Bayu. Ya, artinya sulit untuk berkomunikasi dari pihak Global Peace Convoy Indonesia dan juga dari pihak Zionis Israel, ini sulit dilakukan begitu Mas Arvin?
Ya, karena sampai malam ini kami belum punya jalur apapun ya terkait kondisi delegasi 5 warga negara Indonesia yang ditangkap dan diculik itu gitu kan. Memang komunikasi terakhir kami dengan teman-teman jurnalis misalnya itu tadi pagi ya, Mas Bayu, seperti dengan Mas Heru ya, Hendro Herubowo itu sekitar jam 10 pagi kami masih bisa komunikasi lah dengan Mas Heru, memantau kondisi terkini perjalanan misi kemanusiaan menembus blokade Gaza, dan Mas Heru menyampaikan kepada kami keadaannya baik-baik saja dan saat ini telah bergerak terus di Laut Mediterania menuju ke perairan Siprus ya tadi pagi, dan tadi pukul 15 kami mendapatkan kabar ada deteksi intercept dari satu kapal ya yang ditumpangi oleh salah satu delegasi Indonesia, Kang Angga ya, dan tadi pukul 21 kami bisa mendapatkan gambaran bahwa 5 delegasi Indonesia ditangkap atau diintersep oleh Zionis Israel. Hingga kini kami memang belum dapat memastikan kabar terbarunya. Namun memang Global Peace Convoy Indonesia saat ini sudah berada di Turki, Istanbul, terus memantau dan terus mencari tahu kondisi terkini warga negara Indonesia. Sementara memang yang 4 delegasi Indonesia sendiri masih berada di kapal ya, dan masih terpantau di live trackernya Global Summit Flotilla sendiri masih melanjutkan perjalanan dan terus melakukan upaya-upaya untuk terus menjalankan misi kemanusiaan menembus blokade Gaza, Mas Bayu. Ya, Mas Harvin, ini juga bukan pertama kalinya intercept seperti ini dilakukan oleh Zionis Israel. Sebenarnya apa yang biasanya mereka lakukan untuk membebaskan mungkin tawanan yang telah mereka tawan ini? Maksudnya dari pihak kaminya atau dari mananya? Dari Zionis Israel sendiri, apa yang mereka inginkan? Ya, kalau gambaran yang kami ketahui memang kalau dari pengalaman tahun sebelumnya di tahun 2025 Global Summit Flotilla juga sempat mengalami hal sama ya, diculik, ditangkap, dibawa ke Israel gitu, ditahan di sana. Memang teman-teman mendapatkan intimidasi dan lain-lain, dan alhamdulillah atas upaya-upaya dari teman-teman Global Summit Flotilla, para relawan dan delegasi dari berbagai negara akhirnya bisa dibebaskan ya, tentunya alhamdulillah. Dan tahun ini 2026 sebenarnya ini bukan yang pertama. Beberapa minggu lalu juga kami teman-teman delegasi Global Summit Flotilla, teman-teman relawan juga sempat dicegat dan diculik paksa gitu di perairan internasional juga gitu, dan alhamdulillah memang kemarin sempat bisa kembali dibebaskan, dan itu tidak menyurutkan semangat kami, Bayu, teman-teman dari Global Summit Flotilla untuk terus bergerak membuka blokade Gaza yang saat ini dikurung oleh Zionis Israel, dan kami ingin mencoba terus memastikan bahwa blokade ini bisa dibuka. Dan sekali lagi, Bayu, bahwa misi kemanusiaan ini murni adalah bukan aksi kekerasan. Kami tidak ada aksi kekerasan dalam misi ini. Kami berupaya untuk membuka blokade Gaza dan menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Gaza, masyarakat Palestina di Gaza, dan itu pun juga terlihat dari liputan-liputan teman-teman jurnalis yang beberapa waktu lalu sempat merekam bagaimana memasukkan barang makanan, bantuan untuk nantinya diberikan kepada masyarakat Palestina di Gaza ketika kapal-kapal Global Summit Flotilla ini bisa menembus blokade dan masuk ke wilayah Gaza, Palestina, Bayu. Sepakat. Apa yang ingin disampaikan mungkin untuk ke Menlu atau mungkin pemerintah kita yang mungkin sedang menyaksikan upaya-upaya, mungkin apa yang ingin Mas Harvin sampaikan saat ini? Ya, alhamdulillah pemerintah sudah mengecam keras ya atas tindakan dari Israel ini, dan kami dari Global Peace Convoy Indonesia tentunya berharap
pemerintah Republik Indonesia, Pak Presiden Prabowo untuk membantu delegasi Indonesia dan bisa berkomunikasi dengan negara-negara sekitar Israel gitu kan, untuk bisa berupaya menyelamatkan delegasi Indonesia dan membebaskan delegasi Indonesia, karena memang Indonesia dan Israel itu kan tidak ada hubungan diplomatik, Bayu. Jadi memang kami meminta bantuan pemerintah Republik Indonesia untuk bisa berkomunikasi dengan beberapa negara seperti misalnya Turki, Yordania dan Mesir gitu, dan upaya-upaya itu juga sudah kami Global Peace Convoy Indonesia lakukan. Dan saat ini juga di Turki ada dewan pengarah kami, koordinator dewan pengarah kami, Ibu Maimun Harawati, yang juga tengah melakukan upaya-upaya itu. Dan alhamdulillah pemerintah juga sudah bersikap, dan saya harap pemerintah bisa tegas membantu misi ini dan menyelamatkan teman-teman kami, terutama jurnalis ya, yang ada 4 orang jurnalis yang saat ini juga belum jelas bagaimana kondisinya gitu. Dan harapan kami ke-5 orang itu bisa juga ada kepastian ya kondisinya seperti apa, dan mudah-mudahan 4 warga Indonesia lainnya, delegasi lainnya yang saat ini masih di kapal bisa terus melakukan misi kemanusiaan ini, Bayu, dan berharap blokade kemanusiaan, blokade Gaza ini bisa dibuka dan kami bisa menembus blokade Gaza ini, dan sehingga bantuan-bantuan akan masuk ke Gaza untuk memberikan bantuan kepada masyarakat Palestina di Gaza yang kini luar biasa sangat membutuhkan bantuan kami, Bayu.